Selamat sore teman-teman. Jadi project untuk keramik coating itu ada persiapannya, ada prepare-nya, ada perencanaannya, ada SOP-nya, step by step-nya itu ada gitu. Nah, untuk yang pertama tadi setelah kita lakukan cuci mobil ya, meskipun ini mobil baru, tapi kan dari dealer sudah kepakai sampai rumah ya. Jadi ini harus dicuci. Tadi kan ada debu-debu, ada beletok-beletok, lumpur. Nah, itu tetap kita cuci. Karena ini adalah dekontaminasi atau membersihkan panel dari minyak, debu, lumpur, kemudian lengket-lengket seperti getah dan sebagainya. Itu mesti dilakukan teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang baru menonton video di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton untuk video-video usaha jasa seperti cuci mobil, cuci motor, salon mobil, motor, dan model ini adalah keramik coating untuk mobil baru expander. Nah, ini sudah kita cuci teman-teman. Jadi nanti kita lap ringan aja ya. Nah, kita lap ringan dengan kanebo. Tapi kita akan lihat panelnya yang kena air. Nah, ini. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau panel atau kaca atau panel yang lain yang terkena air, baik itu air bersih atau kotor atau lumpur, itu kayak gini nih. Nah, itu juga kan. Artinya ini adalah potensi menimbulkan jamur yang mengerak di panel media mobil. Coba kita lihat yang lain. Nah, ya kan. Jadi sebenarnya ini bersih gitu. Karena ini baru kita cuci dan ini airnya air bersih gitu. Tapi ini sebenarnya ini yang mengakibatkan kerak jamur kaca, kemudian jamur bodi itu ya ini nih. Nah, kemudian bedanya apa Mas sama di coating? Bedanya adalah jika di coating itu ini tidak akan menjamur karena yang terkena air itu adalah pelapisan atau coatingnya itu. Coating atau nano keramik coatingnya itu. Nah, ini lihat. Ini adalah lampu yang headlamp lampu belakang yang terkena air. Sebenarnya ini bersih kalau kita lap ini. Cuman ini berpotensi menjadi kerak jamur yang ada pada lampu. Nah, ini mengakibatkan panel mobil itu dalam jangka waktu 1 tahun katakanlah atau 2 tahun itu biasanya dia panelnya sudah berubah, warnanya sudah sedikit berubah kusam. Nah, jika ini teman-teman yang terjadi, jika kalian menjual mobil ini pasti dia akan turun drastis. Nah, akan turun harganya, turun drastis gitu. Nah, karena tampilan itu yang ada pada mobil tentu dia utama gitu. Nah, ini mobil expander kita lihat ya. Nah, kemudian bercak yang ada pada chrome atau grill kita lihat. Nah, ini juga ini sebenarnya kalau ini bersih dilap tidak apa-apa. Cuman orang atau pemilik mobil ini biasanya rata-rata mencuci di tempat cucian kan juga malas gitu. Tujuannya mencucikan untuk bersih. Nah, tapi bersih kalau dia membuat baret itu akan lebih rentan. Nah, ini chrome atau spion mobil yang kena air. Dia akan menetap kayak gini nih. Nah, sebenarnya kita bersih ya dilap. Nah, bagaimana jika itu dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan ini mengenai chrome aslinya atau grill asli atau media panelnya, maka dia akan semakin kusam, dia akan kusam seperti itu. Nah, jadi untuk mobil baru pun jika di coating itu lebih baik. Di keramik coating itu lebih bagus karena nanti debu, air, kerak jamur, kerak oli dan sebagainya itu tidak menempel pada media panel mobil barunya, tapi dia hanya luntur ke bawah karena coating itu menolak. Dia itu memang bahan nano coating itu bahan yang keras. Seperti
nano keramiknya. Keramik ini kalau kalian itu tumpahkan air di sana, dia kan licin dia dan airnya enggak nempel lah, sama dengan keramik coating itu. Keramiknya ini nano coating itu kan teknologi Jepang ya, yang dikembangkan di Nusantara, di Indonesia ini. Nah, semoga bermanfaat video ini buat kalian yang ingin mengcoating nano coating sendiri ataupun nano coating untuk jasa seperti saya itu bisa, ataupun ingin membuat usaha salon mobil. Nah, seperti itu teman-teman, terima kasih.